Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang besar, yang layak disembah. Oh Tuhan,
Shalom keluarga besar HCC dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh kali ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Hari ini saya akan berbicara tentang doa. Saya percaya sebuah pergerakan itu berawal dari doa. Sebuah transformasi, sebuah perubahan itu berawal dari doa. Kalau kita melihat di dalam Markus 11 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan." Apa saja yang kamu minta dan doakan. Kita bersyukur punya Bapa yang baik, kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang tidak pernah membatasi kita untuk berdoa atau meminta kepada Dia. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua lewat firman Tuhan yang kita pelajari di dalam Markus 11 ayat yang ke-24, saudara bebas datang sama Tuhan, saudara bebas meminta apa saja sama Tuhan. Saudara bisa minta berkat sama Tuhan, saudara bisa minta kekuatan sama Tuhan, saudara bisa minta penghiburan sama Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah membatasi doa kita ketika kita datang sama Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kehidupan kekristenan yang saya dan saudara jalani itu identik dengan yang namanya proses. Tergantung respon kita seperti apa ketika kita menghadapi yang namanya masalah. Respon kita akan menentukan seberapa kuat kita menghadapi persoalan hidup. Pastikan hari ini ketika proses Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan pribadi saya dan saudara, kita mau datang sama Tuhan lewat doa. Karena saya percaya ketika kita datang sama Tuhan lewat doa, ada sebuah kekuatan yang Tuhan berikan atas kehidupan pribadi saya dan saudara. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan berkata, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu." Hari ini lewat persoalan yang engkau hadapi, lewat masalah hidup yang engkau hadapi, mari datang sama Tuhan. Saudara bebas meminta sama Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah membatasi doa-doa kita ketika kita mau datang sama Tuhan. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Bahkan ketika kita berdoa, ketika kita mau datang sama Tuhan, ada satu hal yang Tuhan mau, yang kita harus bangun ketika kita berdoa. Apa itu saudara? Yaitu hubungan kita, ya. Karena ada begitu banyak orang berdoa tetapi tidak membangun hubungan. Sekali lagi saya mau katakan, ada begitu banyak orang berdoa tetapi tidak membangun hubungan, ya. Kalau saya melihat manusia yang hidup di akhir zaman ini, ya, mereka datang sama Tuhan ketika mereka ada masalah. Saya tidak katakan itu salah, itu baik. Tapi yang Tuhan mau ketika kita mau datang sama Tuhan, bukan hanya sekedar kita mau meminta sama Tuhan, tapi di hati kita ada rasa lapar akan Tuhan, ada rasa haus akan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kekristenan kita ketika kita mau datang sama Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, ada begitu banyak orang berdoa tetapi tidak membangun hubungan. Di dalam doa yang Tuhan mau hubungan kita bersama dengan Dia, ya. Kenapa saya katakan tadi ada begitu banyak orang berdoa tetapi tidak membangun hubungan? Karena terkadang kita seperti anak kecil. Kita datang sama Tuhan hanya karena kita butuh sesuatu. Saya tidak katakan itu salah, itu baik. Tetapi ketika kebutuhan kita dijawab oleh Tuhan, kita tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak lagi datang sama Tuhan, kita tidak lagi berdoa. Terkadang kekristenan kita ketika kita datang sama Tuhan seperti seorang anak kecil, ya. Kita mau datang sama Tuhan, kita hanya membutuhkan tangan Tuhan, tapi kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup saya dan saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari jadikan doa sebagai gaya hidup kita.
Dan ketika kita berdoa bukan hanya sekedar kita meminta sama Tuhan, tetapi kita berusaha untuk membangun sebuah hubungan yang hidup dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, yang sering terjadi kita selalu menyampaikan isi hati kita sama Tuhan. Kita selalu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita sama Tuhan. Setelah Tuhan jawab, kita pergi dan meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, sebaliknya yang terjadi, ketika kita butuh, kita datang sama Tuhan dan kita berdoa, kita minta sama Tuhan dan Tuhan jawab. Setelah Tuhan jawab doa kita, kita tetap mau datang sama Tuhan. Hari ini ada 3 poin yang saya mau bagi buat kita semua. Ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita membangun hubungan sama Tuhan, ketika kita berdoa ada 3 jawaban yang pasti akan kita terima. Yang pertama, iya, seketika itu juga Tuhan menjawab pergumulan hidup kita. Dan hal yang kedua, Tuhan bilang tunggu, ya. Menunggu bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Menunggu lebih berbicara tentang waktunya Tuhan, ya, tentang maunya Tuhan, tentang kehendaknya Tuhan. Mungkin selama kita menunggu, ketika kita berdoa, Tuhan sedang membentuk hati kita, Tuhan sedang memproses hati kita, dan Tuhan mau kita jadi seperti apa yang Tuhan mau. Hal ini yang ingin saya bagikan buat kita semua. Ketika kita mau datang sama Tuhan, ketika kita mau berdoa, percayalah, ketika kita menunggu itu lebih berbicara tentang waktunya Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, berapa lama harus saya berdoa, ya? Saya mau bilang, doa bukan berbicara tentang soal waktu, berapa lama kita harus berdoa. Tapi doa lebih berbicara tentang ketaatan kita, tentang kesetiaan kita sama Tuhan. Saya punya kesaksian hidup ketika papa mama saya berpisah di tahun 1995. Saudara tahu, saya berdoa sama Tuhan itu membutuhkan waktu sekitar 15 tahun. Kalau kita berdoa dan kita katakan sama Tuhan lebih berbicara tentang waktu, ya, saya percaya dengan jangka waktu yang lama 15 tahun membuat saudara pasti kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini mari kita belajar, ketika kita mau berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang tunggu, itu lebih berbicara tentang waktunya Tuhan, ya. Doa berbicara tentang ketaatan kita, doa berbicara tentang kesetiaan kita. Bukan soal berapa lama kita harus berdoa, tetapi di dalam ketaatan kita, di dalam kesetiaan kita, kita menunggu janji Tuhan digenapi atas hidup saya dan saudara. Hal yang ketiga, yang terakhir saya mau katakan, Tuhan bilang tidak. Kenapa? Bukan berarti Tuhan tidak baik. Justru saya mau katakan ketika Tuhan bilang tidak, itu berarti Tuhan itu baik. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan pribadi saya dan saudara beberapa tahun ke depan. Hari ini masalah seperti apa yang kau hadapi, percayalah bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Dia mendengar doa-doamu. Bahkan pergumulan seperti apa yang kau hadapi hari ini, mari mau datang sama Tuhan lewat doa. Dan di dalam doa yang Tuhan minta ada sebuah hubungan yang kita mau bangun di dalamnya. Kita bukan sekedar jadi seperti anak kecil yang mau datang sama Tuhan hanya karena kita butuh, tetapi kita tidak pernah mengerti hatinya. Tapi hari ini kita mau belajar, mari datang sama Tuhan karena kita rindu akan pribadinya. Saya mengajak kita semua berdoa, dan saya mau menantang Bapak Ibu yang mengalami masalah persoalan hidup. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Percayalah, di dalam doa ada mujizat, di dalam doa ada pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Masalah seperti apa yang kami hadapi, ajari kami mau datang sama Tuhan lewat doa. Mau berdoa setiap jemaat Tuhan yang mengalami persoalan hidup, apapun yang mereka alami hari ini, Tuhan tolong mereka, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kekuatan. Ajar mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mau datang sama Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.